pernah dengar nggak sih Mbak Tessa katanya si pilot juga menelantarkan anak? Kalau untuk urusan itu ya saya nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita semua tahu bahwa Dewi Persik akhirnya dilamar seorang pilot, guys. Hal itu memang sangat mengejutkan karena si pilot tidak pernah tampak di depan publik, tiba-tiba melamar Dewi Persik. Namun ternyata si pilot ini adalah mantan pacar Tessa Kaunang. Dan wartawan pun nguber-nguber dan ngobong-ngobong lagi Tessa Kaunang, artis yang dulu sempat sangat terkenal, ya mungkin seusia dan seangkatan dengan Dewi Persik. Namun yang menjadi heboh adalah pertanyaan wartawan ini mengatakan bahwasanya si pilot ini pernah menelantarkan anak. Dan mungkin memang pekerjaan wartawan ya selalu mencari berita, dan juga Dewi Persik juga harusnya mendapat kemasukan dari sini. Tessa Kaunang bijak sekali dalam memberikan statement karena masa lalu orang semuanya punya masa lalu yang gelap. Tetapi bagaimana yang sekarang, itulah yang paling penting. Dan tentunya mudah-mudahan sekarang Dewi Persik dan juga suaminya yang baru ini, yang kalau memang jadi, itu bisa langgeng dan sakinah mawaddah warahmah. Itulah harapan dari Tessa Kaunang. Nah, bagaimana kata Tessa Kaunang menyatakan hal ini? Kita simak di 5D kali ini. Like, subscribe, dan komennya di sini. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. DWB juga mau jalan lagi rencananya gitu. Balik syuting berarti ya? Iya, mau bikin season 3 tapi masih persiapan kayaknya. Sekarang hari ini kegiatan? Hari ini kan hari Minggu, jadi hari gereja, hari keluarga, quality time gitu. Sama siapa aja? Sama keluarga, sama mama papa, sama anak-anak. Ya Kak Tessa, Ini ini nggak mohon usah maaf. kepanjangan, cepetan. Kemarin lamarannya pacar nih Kak. Iya, kenapa mesti nanya sama saya? Iya, maksudnya kan saya mau tahu belum sih maksudnya sama Ya. sosoknya gitu. Sosoknya seperti apa sih dulu? Maksudnya apa? Nanya Dewi maksudnya? Iya kan sudah. Ya gini loh kan, saya memang pernah punya hubungan, tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh, udah masa lalu. Maksudnya kenapa mesti dihubung-hubungin sama saya lagi? Kan ya mereka sudah saling bertemu, saling cocok, saling mengikat hubungan lebih serius lagi, ya kita semua harusnya ikut bersyukur, ikut bahagia kan gitu. Tapi pernah dengar nggak sih Mbak Tessa katanya si pilot juga menelantarkan anak? Kalau untuk urusan itu ya saya nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang. Kalau itu kan masalah pribadinya dia, jadi saya nggak berani ikut bicara karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupannya dia seperti apa, kan saya nggak tahu, itu masalahnya. Kapan sih terakhir ketemu komunikasi? 2019 ya kalau nggak salah ya, kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019, ya udah selesai gitu. Abis itu saya nggak ada komunikasi lagi sama sekali. Pas dengar kabar tahu dari mana? Dari berita klien-klien inilah yang heboh dan viral itu. Ya ada juga banyak teman-teman saya yang ngasih tahu gitu, karena kan dulu saya menjalin hubungan lumayan lama gitu ya, 1 tahun lebih, jadi banyak teman-teman saya yang juga tahu gitu. Jadi makanya banyak yang langsung heboh, langsung heboh aja semuanya, langsung ngasih kabar ini lamaran gitu. Oh iya, malah saya juga tadinya sebenarnya dari berita yang dikasih tahu sama teman sih sebenarnya. Sosoknya Mas Ruli seperti apa sih? Ya baik, pada saat sama saya bertanggung jawab. Tapi kan dari setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya, sama sifatnya, dan itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau untuk saat ini mungkin Dewi lebih cocok, ya kita ikut bersyukur aja gitu aja. Waktu itu mungkin kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai dia
ya sejalan gitu. Apa ya, nggak cocok sih lah, pokoknya nggak cocok karena kita punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, itu aja sih yang nggak ngerasa sejalan, itu aja. Reva, karakternya seperti apa sih dia? Karakternya apa ya, mungkin bisa dibilang karena dia orang Makassar ya, jadi agak keras gitu ya, agak keras. Ya mungkin bisa dibilang apa ya namanya, orang yang nggak enak kalau gue ngomong sekarang, karena kita nggak tahu gitu loh setelah dia melalui kehidupan setelah sama gue itu, apakah dia menjadi orang yang lebih baik lagi, kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi intinya sih waktu sama gue nggak bisa cocok aja lah semuanya. Kerasnya gimana sih, mungkin kalau dari Kak Tessa waktu itu kerasnya gimana sampai akhirnya gitu? Ya kerasnya ya karena banyak hal yang ya apa ya, yang menurut dia benar, tapi buat saya mungkin nggak benar atau salah. Tapi ya kita harusnya sih saling mengalah, tapi di saat itu tidak bisa gitu, harus saya mengalah kayak gitu. Salah satunya kayak gitulah. Sifatnya seperti apa? Sifatnya ya dia orangnya apa ya? Sebenarnya sih dia orangnya baik gitu ya, tapi memang mungkin lebih berjiwa pemimpin kali ya, karena waktu itu juga apa sebenarnya sih dia itu kan tujuannya sebenarnya dulu juga bilangnya sebenarnya mau nikah sama saya kan, jadi kita mau serius gitu hubungannya. Jadi sebenarnya tuh apa ya, dia berusaha untuk memimpin saya dan anak-anak gitu. Nah disitulah yang sering kelihatan bahwa oh ya apa-apa harus ikut kata-kata dia yang kayak gitu. Jadi ya kita, karena kebetulan waktu itu juga saya berpikiran oke, kita mau ke arah lebih serius, jadi ya saya ikutin lah apa mau dia gitu. Itu tipe yang otoriter nggak sih atau gimana? Ya begitulah. Ya begitulah. Tapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi sama saya itu akan terjadi juga sama yang lain kan. Karena memang itulah yang namanya kecocokan gitu. Mungkin ada yang bisa terima, ada yang enggak. Menurut saya waktu itu saya tidak bisa semakin cocok gitu. Kan biasanya kita menjalin hubungan makin lama makin cocok, makin nyaman. Nah itu kan baru yang namanya jodoh gitu. Makanya waktu itu sampai akhirnya kami putus gitu, nggak melanjutkan hubungan kami gitu. Saya maunya serius ya dari awal hubungan tuh, memang tipenya kalau ada hubungan langsung serius. Betul, dia tipenya kalau punya pacar, punya pasangan itu diajak nikah memang. Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak, belum, karena apa waktu itu masih banyak trouble. Kalau nggak salah urusan dia sama mantan istri yang pertamanya itu belum selesai. Terus waktu itu juga ada kasus yang waktu bapaknya anak-anak ngegerebek ke rumah lah gitu, yang kayak aduh ribet banget deh pokoknya. Jadinya udahlah kita, pokoknya kalau udah benar-benar fix, udah benar-benar serius, baru kita ngumumin kayak gitulah kalau kita gitu waktu itu. Berarti jatuhnya momennya